Iya, kelihatan. Nah, ini saya kan sama ya, pakai Google Colab ya. Iya, Pak. Nah, ini kan di atasnya dikasih judul nih, rencana judul. Iya. Terus nomor satu mungkin datasheet-nya, Mm-mm. ini dikasih di drive ya. Terus ini pra pemrosesannya 2A, 2B, 2C, sampai D gitu ya. Iya. Terus nomor 3 Pol Cross Validation, saya pakainya ini. Terus nomor 4, 5, 6 saya pakai modelnya. Nah, kerangkanya ini sih 1 sampai 6. Nah, dari 1 sampai 6 itu nanti dikerjakan gitu loh. Misalkan library-nya kan dipanggil nih. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, Iya. library-nya dipanggil, terus nanti Panggil baru package di drive-nya. drive Iya. mon. Kalau Anda kan langsung ini ya, Iya, drive Pak. mon gitu kan. Nah, kalau seperti itu saya menelusurinya susah. Tapi kalau seperti ini yang 1 sampai 6 dikala hasilnya jelek gitu ya, ditelusuri yang bermasalah di mana, misalkan di 2C apa 2A gitu ya, itu ditelusuri. Terus nanti masuk ke programnya. Ini kebetulan saya pakai 2 datasheet, pakai Kaggle, di Kaggle sama yang datasheet yang di India. Setelah itu datasetnya, terus nanti foldernya kan ada 2 nih. Iya. Ini kalau mau disambungkan di emon, nanti foldernya ada 2. Terus ini jumlah 474 ini yang jumlahnya ya, jumlah itunya. Kita running coba. Nah, setiap itu nanti dicek terus-menerus. Kalau saya, ini kan 2 kelas. Ini yang paling mudah dulu ya, karena saya nggak muluk-muluk gitu kan. Iya, Pak. Kebetulan ini sudah berhasil, cuman tinggal nunggu conference sama publikasi saja. Tapi programnya sudah jadi. Jadi memang harus apa ya? Harus runtut. Kalau nggak runtut nanti ngeceknya susah. Iya, Pak. Untuk mempermudah ngecek sih. Sudah. Nah, ini coba di emon. Kalau sudah ini di refresh, tinggal dicek di drive-nya. Nah, biasanya kalau dataset saya di original, dimasukin ke dataset original, dibuat folder gitu ya. Iya. Folder original, terus nanti yang tadi yang pemrosesan saya masuk ke proses. Setelah itu tinggal dibuat programnya ya, terus nanti di jumlah di setiap folder berapa. Misal ini normal dan abnormal, berarti kan normalnya 474, 474. abnormalnya 544. 544. Nah, kalau yang abnormalnya tadi isinya campuran tadi, yang asma, yang pneumonia, itu belum saya kelaskan, hanya 2 kelas. Cuman isinya banyak gitu ya, banyak antara asma, terus cracker, terus yang lain. Ini COPD. terus nah, setelah itu saya lihat sinyalnya. Ini contoh sinyal normal. Saya lihat satu-satu biasanya, biar puas gitu ya. Iya, Pak.
lihat satu-satu. Ini normal, ini gravitation normal, saya lihat satu-satu. Ini asma. Nah, biasanya saya tampilkan ini ke Pak Hendra, biar Pak Hendra juga istilahnya runtutannya mudeng gitu ya. Oh iya Pak, biar saya paham gitu ya. Ini yang bronkitis. Jadi memang datanya ada dan banyak gitu. Gitu. Tampilkan satu-satu, tracker. Ya. Setelah sudah gitu ya, ini kan banyak, ada Roxy, ada Lumia. Nah, sinyalnya kan seperti ini, nah tinggal ngolahnya. Kebetulan saya pakainya yang frekuensi samplingnya 4 kHz. Ya tinggal dibuat program aja, frekuensi kHz. Terus nanti terakhirnya dikasih informasi yang sudah berhasil disampling berapa, 474, 544. Sama nggak kayak yang di atas? Kalau yang di atas jumlahnya sama berarti betul. Kalau belum sama berarti ada yang bocor kayak gitu kalau saya. Terus menampilkan hasil frekuensi sampling. Itu. Satu-satu juga gitu. Terus ini hasil segmentasi. Sampling juga, terus segmentasi. Segmentasinya kan di itu ya, istilahnya apa ya, di cropping ya. Iya Pak. Nah, kebetulan jumlahnya bertambah nih, jadi 4.700. Yang tadinya 400-an, 500-an, malah jumlahnya bertambah. Itu ini menampilkan hasil segmentasi. Terus pakai wavelet untuk menghilangkan noise. Ya nggak menghilangkan ya, kalau bahasa saya nggak menghilangkan 100%, karena dipakai wavelet ini fungsinya untuk pas di perangkat ngukur ini dia ada semacam noise, tetap ada noise. Kebetulan saya pakai mother waveletnya ya. Nah ini DP5 basis. Nah biasanya kalau buat program itu ngambil datanya berarti input base, nanti hasilnya output base. Ngambil datanya di mana, setelah diolah disimpan di mana. Itu kayak gitu. Selalu seperti itu. Ini waveletnya, hasilnya. Nah setelah itu dinormalisasi. Normalisasi juga ada banyak sih. Cuma saya pakai min-max normalisasi. Ada pakai yang zero cross normalisasi juga ada. Banyak cara normalisasi. Setelah normalisasi selesai, ditampilkan juga ini hasil normalisasinya. Jadi memang setiap tahapan dikerjakan, terus nanti dilihat. Dilihat gambarnya, dilihat sinyalnya, dilihat filenya, gitu ya, berkurang apa enggak, apa bertambah, ambil dicek, ditelusuri. Setelah itu pakai 10 ya. Iya Pak. 10 pole cross validation. Ini fungsinya untuk ngetes aja sih. Untuk ngetes biar modelnya itu layak apa enggak, diteruskan layak apa enggak. Artinya kalau sudah pakai cross validasi itu nanti oh ya errornya atau akurasinya tinggi gitu ya. Kalau akurasinya tinggi berarti dilanjutkan, tapi kalau rendah ya nanti ditelusuri kenapa rendah, yang salah di mana. Kebetulan ini di running, yang dicari atau yang ditampilkan loss, akurasi, validasi loss, validasi akurasi. Kalau nilai epochnya terserah ya, yang terkecil sampai terbesar nanti bisa dijalankan terus. Ya kebetulan saya di running
akurasinya 0,92. Setelah ini data ini saya pengen simpan dalam Excel, ya, tinggal dibuat programnya saja, dibuat Excel, setelah itu dibuat grafik gitu ya. Setelah itu, setelah sudah yakin nilainya, akurasinya 92%, baru di running pakai Yamnet tadi. Karena yang cross validation ini kan bahasanya simulasi ya, simulasi modelnya. Terus di running pakai model Yamnet. Sebenarnya kalau pas saya running ini nggak lama ya. Nah, ini modelnya buat nggak ribet ya, hanya nggak banyak lah. Dari mulai input, terus aktivasi, DC-nya saya tambahkan 1024, 512, saya tambahkan lagi 256. Setelah Itu nanti karena dua, Pak, itu nanti buat lapisannya itu bebas apa gimana Pak? Apa udah ditentukan sama Yamnetnya Pak? kalau saya coba-coba sih, dulu ini nggak masukkan, ini lapisan yang tersembunyi ketiga, dulu saya nggak ada. Terus akurasinya 86 atau berapa, terus tak tambah lapisannya, saya coba nambah ini yang lapisan ketiga. Setelah itu akurasinya naik. Ya coba-coba sih sambil lihat teorinya. Iya Pak. Setelah itu running, nanti disimpan di drive-nya. Sudah siapkan foldernya ya. Sudah siapkan foldernya. Dibuat foldernya. Setelah itu nanti kan ketemu akurasinya berapa, presisinya berapa, recall-nya berapa, F1 score-nya, average metric-nya. Kebetulan ketemunya ini 0,88, walaupun cross kali 10 cross validasinya 90, tapi pas di running ternyata nggak 90. Ini saya belum ngecek kenapa, tapi ya sudahlah, 88% sudah tak anggap cukup gitu ya. Akhirnya tak tulis conference-nya, ini pakai jurnal conference. Nah, convolution matrixnya ini. Jadi kalau punyanya Anda kan hanya satu ya kayaknya ya. Iya. Yang warna mencolok ya. Ini Iya, kalau Pak. ini kan 451 sama 387. Artinya modelnya kan membacanya dia benar dengan nilai 451. Berarti kalau misalkan 0 di sini, 0 saya berarti di programnya kan di sini berarti 0 berarti normal ya. Iya. Ini kan normal data load, min max, 0 normalnya adalah 0, abnormalnya 1. Berarti kalau matriknya ini dia membaca nolnya, membaca normal yang benar sejumlah 451. Nah, yang salah 53. Ini yang benar. Semakin banyak yang benar, berarti modelnya semakin bagus. Semakin banyak yang salah, berarti harus dicek kelirunya di mana. Nah, ini tambahan ROC. Kalau misalkan mau nambah dianalisa di di papernya, ROC sama grafiknya. Ini nyoba pakai CNN. Kebetulan juga angkanya masih 400-an. 400 kalau yang berapa? 451. Kalau CNN 400-an. Berarti bagusan Yamnet dibanding CNN untuk model yang kasus ini. Atau juga pakai model lain, CNN, LSTM. Ya begitu alon-alon gitu ya. Kalau saya alon-alon, enggak
nggak langsung yang susah-susah. Ya nggak apa-apa sih kalau yang susah tapi bisa, tapi kalau nggak bisa ya berarti bertahap. Begitu. Ini saya stop sell, giliran Anda ya. Nanti kayak apa